Baik, kali ini kita akan membahas tentang mengurutkan nilai dari pecahan yang berbeda-beda. Ya, pecahan yang berbeda-beda. Kita urutkan nilainya. Nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari terbesar sampai yang terkecil. Ya, kalau pecahannya bentuknya sama, itu mudah ya mengurutkannya. Contoh ya, perhatikan semua di layar. Misalkan ada bilangan 0,2 ya. Ada lagi bilangannya, kita kasih titik koma ya buat pembatasnya. Ada lagi 0,7 titik koma. Ada lagi 0,6. Misalkan seperti ini. Nah, jika pertanyaannya tolong urutkan ya, tolong urutkan ketiga bilangan ini 0,2, 0,7 dan 0,6 dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, maka jawabannya yang paling kecil yang mana? 0,2 ya. Terus kasih pembatasnya titik koma, jangan lupa 0,6 titik koma, ini orang komanya. Nah, dan 0,7. Ini jika yang diminta dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Paham sampai sini? Dijawab dong. Nyalakan mic-nya. Paham. Paham ya? Bagaimana jika pertanyaannya sebaliknya? Tolong urutkan dari nilai terbesar sampai terkecil. Berarti 0,7 terlebih dahulu ya. Karena 0,7 lebih besar nilainya. Titik koma 0,6 titik koma 0,2. Nah, ini kalau dari nilai terbesar ke terkecil. Paham ya? Paham. Sampai sini, oke, sampai sini paham. Nah, ini jika bentuk pecahannya sama-sama desimal. Ya, 0,2, 0,6, 0,7. Bagaimana jika bentuk pecahannya berbeda? Nah, ini dia. Ya, ini Ustadz hapus dulu. Bersyukur. Ayo simak. Nggak ada yang ngobrol. Perhatikan. Baik, misalkan seperti yang ada di contoh di buku. Ya, kita ngambilnya yang ada di buku saja. Perhatikan halaman 18, buku 6B. Ya, di sana ada 3 nilai. Ya, ada 3 buah nilai. Yang pertama 3/4. Ya, titik koma. Yang kedua ada 50%. Ya, bentuk persentase. Yang ketiga ada 0,6. Nah, ini kan 3 bentuk yang berbeda. Satu pecahan biasa, satu persentase, satu lagi desimal. Bagaimana kita tahu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar di antara ketiganya? Caranya paling mudah adalah mengubah semuanya menjadi bilangan desimal. Ya. Mengubah semuanya menjadi bilangan desimal atau pecahan desimal. Nah, 0,6 sudah tidak usah diubah lagi ya karena sudah bentuknya desimal. Yang kita ubah adalah 50% dan 3/4. Bagaimana mengubahnya? Kalian sudah pelajari itu di buku sebelumnya. 3/4 itu kan maknanya adalah 3 dibagi 4. Paham ya? 3 dibagi 4. Insya Allah kalian sudah bisa caranya. Ya, 3 dibagi 4 tidak bisa langsung, maka kita pinjam 0. Konsekuensinya di atas ditambah 0, 4 dikali yang mendekati 30 adalah 4 dikali 7. Hasilnya 28. Dikurang. Ya, cara seperti ini sudah insya Allah sudah paham. 30 dikurang 28 hasilnya 2. Nah, 2 kan tidak bisa lagi dibagi 4. Pinjam lagi 0. Nah, pinjam 0 yang kedua tidak perlu ditambah di atasnya 0, udah tinggal dilanjutkan saja. 20 bagi 4 dapat 5. Ya, pas ya. 20 dikurang 20
hasilnya 0. Habis. Maka 3/4, pecahan 3/4 menjadi pecahan desimal adalah 0,75. 50% bagaimana? Kalian sudah pelajari juga di buku sebelumnya. 50% itu kan bermakna 50/100. Ya, 50/100. Kalau kita sederhanakan, kita coret 1 di belakangnya, ini juga dicoret menjadi 5/10. 5/10 itu kan 1/2. Kita sederhanakan lagi. 1/2 adalah 1 dibagi 2. Hasilnya 0,5. Ya. Paham ya? Masing-masing desimal kita sudah dapat. 3/4 desimalnya 0,75. 50% desimalnya adalah 0,5. 0,6 tetap. Nah, maka Ustadz akan batasi biar tidak bingung. Maka jika pertanyaannya dari kecil ke yang besar, ya, tentukan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, 3/4 itu 0,75, 50% adalah 0,5 dan 0,6. Mana yang paling kecil? Maka yang paling kecil adalah 50%. Jadi ketika ditulis mengurutkan, kalian tulis kembali ke soal lagi. Ya. 50%. Titik koma. Ini jika pertanyaannya dari yang terkecil sampai terbesar ya. Setelah 50% mana lagi? 0,6. Setelah 0,6 berapa? 3/4. Ya, tulisnya 3/4, jangan 0,75. Karena soalnya itu 3/4, bukan 0,75. Ya. Ini hanya untuk membantu kalian menentukan berapa sih sebenarnya nilai tersebut 3/4 itu kalau dijadikan desimal. Ini jika dari nilai terkecil sampai terbesar. Kalau dari terbesar sampai terkecil tinggal dibalik aja. Berarti dari angka atau angka 3/4 titik koma 0,6 titik koma 50%. Paham ya? Ini mengurutkan bagaimana bilangan yang bentuknya berbeda. Ya, bentuknya berbeda. Ada yang pecahan biasa, ada yang persentase, ada yang desimal, nanti ada lagi misalkan pecahan campuran dan lain sebagainya. Ya, inilah yang kalian nanti akan kerjakan di halaman 20. Kegiatan 2, ya, latihan soal. Nomor 1, 2, 3. Jadi ubah dulu semuanya dalam desimal itu yang paling mudah cara seperti itu. Ya, ubah semuanya dalam bentuk desimal yang tadi Ustadz contohkan. Ya, insya Allah ini direkam, nanti Ustadz akan upload di YouTube dan Ustadz akan bagikan linknya, gitu ya. Jadi kalian bisa putar ulang-ulang videonya. Baik ya, cukup ya. Ini Ustadz akan hapus. Nah, kita akan bahas nomor 4 dan 5. Ya, karena ini spesial nomor 4 dan 5, ini langsung Ustadz hapus saja. Nanti bisa dilihat. Baik, nomor 4 dan 5. Nomor 4 dan 5 sebenarnya sama saja, cuman pertanyaannya bertolak belakang. Yang pertama, nomor 4, nilainya kurang dari. Kalau nomor 5, nilainya lebih dari. Nah, gitu ya. Temukanlah 3 bilangan pecahan berbeda bentuk yang nilainya kurang dari 4/5. Ya. 4/5. Karena soalnya 4/5, Ustadz akan contohkan nilai yang berbeda. Ya, ini contoh untuk soal nomor 4 dan 5. Kenapa angkanya beda? Iya dong. Biar kalian nomor 4 dan 5-nya bisa mengerjakan sendiri. Ya, maka contohnya harus angka yang lain. Ini contoh yang nomor 4 misalkan ya. Contoh yang nomor 4. Contoh nomor 4. Jadi jangan diisi yang ini ya. Ini contoh aja. Nomor 4 misalkan nilainya kurang dari 4/5. Ya, Ustadz inginnya misalkan nilainya kurang dari 3/5. Nah, gitu ya. Kurang dari 3/5. Artinya kurang dari 3/5 adalah nilainya lebih kecil dari 3/5. Paham sampai sini?
Ya, paham ya? Ketika ada bahasa, tentukan nilai yang kurang dari 3/5. Berarti nanti nilainya harus lebih kecil dari 3/5. Ya, begitupun yang nomor 5. Misalkan soalnya, tentukan pecahan yang berbeda, bentuk yang nilainya lebih dari 1/3. Berarti dia harus nilainya lebih dari 1/3. Nah, tapi ini hanya contoh, angkanya pasti berbeda karena yang di soal itu yang diminta adalah 4/5. Ustadz akan contohkan 3/5. Nah, 3/5 itu pertama tentu sama caranya. Kalian tentukan dulu berapa pecahan desimal dari 3/5. Sama seperti tadi caranya, pembagian biasa. 3 di dalam, 5 di luar. Gitu ya. 3 dibagi 5 tidak bisa langsung, maka kita pinjam 0. Jadi 30. Konsekuensinya di atas menjadi 0, ya. 30 dibagi 5 dapat 6. Ya, pas, habis. 30 dikurang 0 habis ya. Maka hasilnya 0,6. Berarti langkah kalian berikutnya adalah tentukan, karena nomor 4 itu yang nilainya kurang, berarti yang lebih kecil dari 0,6. Yang lebih kecil dari 0,6 berapa? 0,5. Berapa lagi? 0,4. Ya, banyak. Dan seterusnya sampai yang paling kecil. 0,3. Ya, dan seterusnya. Di sini diminta 3. Nah, berarti 3 aja ya. 0,5, 0,4, 0,3. Ya. Terus yang diminta oleh soal adalah pecahan berbeda bentuk. Berbeda bentuk. Ini 3 ini sudah berbeda bentuk dari soal. Karena soalnya bentuknya pecahan biasa. Kamu boleh ambil salah satu di antara 3 ini. Ya, 0,5 boleh. Ya. Berikutnya 0,4. 0,4 kamu ubah menjadi apa? Yang berbeda. Persen misalkan. 0,4 itu berapa persen sih? Ya, biar berbeda. Ini 0,5 kita sudah ambil ya. Karena lebih kecil dari 3/5. Di sini berarti kita sudah dapat angka 0,5 nih. 0,5. 0,4 nggak boleh diambil lagi bentuknya. Bentuk 0,4 nggak boleh diambil lagi. Tapi nilainya bisa kita ambil. Tapi kita harus ubah dalam bentuk lain. Misalkan persen, persentase. Ya, 0,4 ini kurang koma ya. Nah, 0,4 itu berapa persen sih? Tinggal dikali 100. Berapa 0,4 kali dikalikan 100? 40%. Ya, karena di belakang koma hanya satu angka, maka dicoret satunya. Maka sisanya tinggal angka 4. 4 dikali 10, 40. Udah kita dapat lagi angka yang berbeda bentuk. Yang lebih kecil dari 3/5 yaitu 40%. Nah, baru dapat 2. Satu lagi. Nah, satu lagi bagaimana nih? 0,3 misalkan. Ya, 0,3 kita inginnya bentuk apa nih? Yang bentuk yang berbeda. Halo? Halo. Dijawab dong. Jangan ngelamun. Ini kita buat videonya nih. Nanti kalian bisa tonton ulang. Ayo, 40%, 0,5. Bentuk lainnya apa? Yang lain yang belum. Persen udah. Desimal sudah. Satu lagi apa? Pecahan campuran. Pecahan campuran. Bisa nggak kira-kira pecahan campuran? Tidak. Hah? Tidak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya, hanya 2 ini aja kemungkinan kalau ingin yang berbeda. Ya, persentase sama desimal aja. Pecahan campuran nggak bisa ya. Karena dia, kenapa? Karena pembilangnya lebih ke kecil. Jadi kita hanya bisa bikin 2 ini aja. Ya, paling kalau mau berbeda juga ambil aja 0,3 lah. Karena udah berbeda dari apa? Dari soalnya ya. Boleh. Atau misalkan dibikin pecahan biasa lagi. 0,3 itu pecahan biasanya jadi berapa? Pecahan biasa 0,3. Halo? Apa Ustadz? 0,3 dijadikan pecahan biasa berapa? 0,3/10. Nah, 3/10. Itu kita ambil aja 3/10. Dah. Dapat ya? Ya, kita dapat bentuk pecahan biasa.
kita dapat bentuk desimal, kita dapat bentuk persentase yang ketiga-tiganya ini kurang dari 3/5. Paham ya? Kalau nggak paham nanti nonton lagi. Ya, nonton lagi. Iya. Ya, mungkin baru sekali dijelaskan belum paham. Nanti kalau udah berulang-ulang nontonnya insya Allah paham. Ya, ini kita rekam ya, nanti Ustadz upload insya Allah di YouTube. Ya, jadi kalian bisa tonton berulang-ulang biar paham. Baik, yang nomor 5 ini langsung Ustadz hapus saja ya. Karena nanti kalian bisa tonton ulang. Nomor 5 kebalikannya. Yang diminta adalah nilai yang lebih. Nah, berarti kalau lebih, berarti gini bentuknya. Nilai yang lebih. Kalau di soal itu 1/3. Nah, Ustadz inginnya jangan 1/3 ya, biar berbeda. 1/2 deh. Nah, 1/2. Ya, sama seperti tadi caranya. 1/2 ini kita ubah dulu menjadi desimal. Berapa 1/2? Setengah. Setengah itu 0,5. Nggak usah dicari lagi ya. Itu sudah umum. Setengah 0,5. Baik. Yang lebih besar, ya, yang lebih besar dari 0,5 ini apa saja? Yang lebih besar dari 0,5 banyak. Mulai dari 0,6, 0,7, ya, 0,8 dan seterusnya ya, sampai tak terhingga saking banyaknya. Ya. Dan seterusnya. Nah, tapi 3 bentuk ini ya boleh diambil salah satunya saja karena kan yang diminta bentuk yang berbeda. Boleh misalkan kamu ngambilnya 0,6, boleh. Satu aja kamu ambil 0,6. Nah, 0,7 misalkan kamu ubah jadi bentuk persentase kayak tadi, 0,7 dikali 100 berapa tuh? Di belakang koma ada satu angka, maka dicoret 0 di sebelah sini 1. Jadinya 70%. 70%. Ya, 70% itu maknanya memang 70/100 sama aja. Gitu ya. 0,8 ya, 0,8 kamu ubah misalkan dalam bentuk apa? Pecahan biasa. Jadinya berapa kalau pecahan biasa? 8/10. 8/10. Atau kita sederhanakan menjadi dibagi 2 jadi 4/5. 4/10. Kan disederhanakan. Iya lupa. Oh iya lupa. Nah, maka nilai yang lebih besar dari 1/2 dalam bentuk lainnya itu bisa apa saja? 0,6 ya, banyak. Tadi apa lagi? 70%. Terus apa lagi? 4/5. Jangan lupa titik koma sebagai pembatas ya. 4/5. Nah, kalau ini yang ditanyakan bisa nggak kalau misalkan bukan pecahan biasa tapi pecahan campuran lebih besar dari 0,5 bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Beda dengan nomor 4 tadi. Kalau nomor 4 lebih kecil dari 4/5 nggak akan ada bilangan pecahan campurannya. Ya, karena 4/5 itu lebih kecil dari 1. Sedangkan pecahan campuran harus lebih dari 1. Nah, kalau ini bisa dijadikan misalkan pecahan campuran kita maunya berapa? Bebas, sangat bebas ya. 1/2 aja sudah sangat besar ini. Ya, lebih besar. Ini kan maknanya 1,5 kan? Lebih besar dari 0,5. Banyak dan seterusnya. Mudah nggak kira-kira nomor 4 dan 5? Mudah. Mudah, insya Allah mudah. Ya, nanti ditonton lagi videonya. Tonton lagi ya. Insya Allah Ustadz upload. Nanti kalian bisa lihat lagi. Oh gini cara mengurutkan. Nah, nanti mengurutkan yang seperti nomor 1, 2, 3 itu bukan hasil hitung-hitungan ya. Tapi kembali lagi ke soal. Itu cara mengurutkan. Baik. Ustadz cukupkan penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak.